Seorang kakek tua berpakaian lusuh datang ke bank mewah hanya untuk mengambil sebagian kecil dari tabungannya. Tapi justru dihina dan diusir karena penampilannya. Tak ada yang tahu. Kakek itu sebenarnya pemilik rekening dengan saldo terbesar di bank tersebut. Saat identitasnya terungkap, semua pegawai yang telah merendahkannya terguncang. Dan dari kejadian sederhana itu, lahirlah perubahan besar yang menyentuh hati ribuan orang tentang nilai sejati, martabat, dan kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan kebahagiaan yang tak putus-putus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk subscribe channel Putri Nara Story. Aktifkan lonceng notifikasinya, like, dan tinggalkan komentar dari mana asal kalian. Dukung terus channel ini agar semakin semangat menghadirkan kisah-kisah inspiratif yang menyentuh hati. Terima kasih sudah menonton, dan semoga harimu penuh berkah. Pagi itu, suasana di Bank Sentral Ertaraya begitu ramai. Gedungnya menjulang megah di sudut jalan utama kota, dengan pintu kaca berlapis emas dan lantai marmer mengilap. Para nasabah berdandan rapi dasi yang terikat sempurna. Tas bermerek menggantung di bahu, serta parfum mahal yang menyebar ke seluruh ruangan. Petugas keamanan berdiri tegak, menyambut setiap tamu dengan senyum tipis yang profesional. Di balik meja-meja teller, para pegawai muda tampak sibuk melayani transaksi. Sesekali tertawa kecil sambil melirik layar komputer. Tak ada yang menyangka hari itu akan dimulai dengan sesuatu yang mengusik kenyamanan mereka. Pukul 09.15. Pintu otomatis terbuka dengan bunyi mendecit pelan. Seorang lelaki tua melangkah masuk dengan pelan. Sendal jepitnya menimbulkan suara gesek kecil di lantai marmer. Wajahnya penuh kerutan, janggutnya tak terurus, dan topi lusuh menutupi sebagian rambut putih yang sudah mulai rontok. Ia mengenakan kemeja panjang yang telah memudar warnanya, dengan celana bahan yang terlalu besar untuk tubuhnya yang kurus. Di tangannya tergenggam erat sebuah buku tabungan berwarna biru tua yang mulai mengelupas di bagian sampul. Seketika, suasana berubah. Beberapa pasang mata langsung menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. Seorang teller wanita berbisik pelan pada rekan di sebelahnya, sambil menahan tawa. Dua nasabah wanita yang tengah duduk menunggu nomor antrean langsung menyingkir sedikit, menutup hidung seolah pria tua itu membawa bau yang tidak seharusnya ada di tempat selite ini. Kakek itu berjalan perlahan ke arah mesin pengambilan nomor antrean. Tangannya gemetar saat menekan tombol. Dan begitu nomor antreannya keluar, ia memperhatikannya dengan seksama. Nomor ke-215. Saat itu layar menunjukkan nomor 207 sedang dilayani. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari tempat duduk, tapi semua bangku sudah penuh. Seorang pegawai pria berpakaian rapi, mengenakan jas biru muda, dengan pin emas kecil bertuliskan Customer Service, menghampiri kakek itu dengan senyum tipis yang sulit dibedakan antara sopan dan sinis. "Maaf Pak, Bapak mau apa ya?" tanyanya, sambil melirik penampilan sang kakek dengan mata yang jelas tak menyembunyikan rasa curiga. Saya mau ambil uang. Di buku tabungan ini masih ada," jawab sang kakek dengan suara parau. Sambil menyerahkan buku yang digenggamnya, pegawai itu hanya melirik sekilas, lalu menghela napas. "Pak, ambil uang itu nanti pas nomor antrean Bapak dipanggil." "Ya, sekarang masih nomor 207, ujarnya. Namun, tak ada sapaan ramah. Tak ada tawaran tempat duduk atau air minum, seperti yang biasa ia berikan kepada nasabah berpakaian mahal. Kakek itu mengangguk. Ia berdiri di pojok ruangan, dekat mesin penyejuk udara, memegangi buku tabungan seperti memegang harta paling berharganya. Beberapa menit berlalu, orang-orang mulai memperhatikannya lebih intens. Beberapa ibu rumah tangga mulai berbisik, "Kok bisa masuk ke sini ya? Nggak ada satpam yang larang." Seorang pemuda berjas yang tampaknya eksekutif muda mencibir, gelandangan nyasar ke bank elit. "Salah tempat, Kek." Pegawai di meja customer service yang lain ikut menatap dengan alis terangkat tinggi, tak berusaha menghentikan cibiran yang terdengar jelas. Namun, kakek itu tetap diam, matanya menatap lurus ke layar antrean. Ia sabar menunggu. Di tengah ruangan,
yang penuh kemewahan dan kehinaan terselubung, ia tetap berdiri tegak. Tiba-tiba seorang satpam mendekat. Lelaki berseragam coklat tua itu menghampiri dengan raut wajah tak ramah. "Pak, sudah diingatkan belum? Ini area privat. Kalau Bapak tidak ada keperluan jelas, sebaiknya keluar dulu." "Ya, mengganggu kenyamanan?" ucapnya dingin. Kakek itu menunduk, mengangkat buku tabungannya dengan tangan gemetar. "Saya hanya ingin ambil uang. Saya sudah ambil nomor antrean." Satpam mengambil kertas antrean dari tangan sang kakek, lalu mengangguk seolah malas memperdebatkan. "Baik, tapi jangan berdiri. Di sini, duduk di luar saja. Nanti dipanggil, baru masuk lagi." Beberapa nasabah menyeringai puas. Mereka merasa lega karena gangguan visual telah ditangani. Kakek itu hanya tersenyum kecil. Langkahnya pelan menuju pintu keluar, menyisakan keheningan aneh di antara para pegawai dan nasabah. Di pojok ruangan, seorang cleaning service perempuan yang mengenakan seragam hijau memperhatikan semuanya dengan sorot mata iba. Ia menatap kakek itu yang kini duduk di luar, di kursi plastik kecil, dekat pot bunga. Menunggu panggilannya seolah hidupnya sedang dipertaruhkan. Ia bukan siapa-siapa di mata mereka. Hanya lelaki tua dengan pakaian lusuh. Tapi tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Belum ada yang sadar, hari itu mereka semua sedang menguji nilai dari sebuah kemanusiaan. Kakek itu duduk di kursi kecil, dekat pot bunga besar, di luar pintu bank. Matahari mulai meninggi, menyengat kulitnya yang keriput. Ia menarik napas panjang, lalu mengelap keringat dari pelipisnya dengan ujung lengan kemejanya yang sudah pudar warnanya. Buku tabungan yang digenggamnya tetap tak ia lepas. Seolah benda itu adalah satu-satunya yang memberi ia alasan untuk bertahan pagi itu. Dari dalam bank, pandangan terhadapnya belum juga reda. Lewat kaca bening, beberapa pegawai masih memperhatikan. Mereka tidak tahu namanya, tidak tahu tujuannya, tidak tahu sejarah hidupnya, tapi mereka semua sudah membentuk kesimpulan sendiri hanya dari penampilannya. Penampilan yang lusuh, kemeja usang, dan sandal jepit murahan. Heran. "Ya," gumam salah satu teller wanita, seorang perempuan muda bermakeup tebal bernama Clara. "Kok bisa-bisanya nekat masuk ke sini? Ini bank kelas atas, bukan koperasi desa." Rekan di sebelahnya tertawa kecil. "Mungkin dia pikir ini tempat sumbangan." "Bisa jadi," ujar Clara. "Atau Jencengen mau minta belas kasihan. Lihat tuh, buku tabungan udah kayak sisa Perang Dunia Kedua." Tawa kecil terdengar di sekitar meja layanan. Tidak keras, tapi cukup untuk menambah luka di hati mereka yang jadi sasaran. Sementara itu, seorang pria parubaya, nasabah lama yang biasa datang seminggu sekali, ikut menyambung. "Zaman sekarang, orang makin aneh, gelandangan juga jadi makin berani. Entah-entah nanti ngaku-ngaku punya simpanan miliaran. Kalau benar punya miliaran, pasti nggak mungkin datang ke sini dengan baju seperti itu," sahut Clara sambil memutar mata. Mereka semua tertawa, tapi tidak semua orang ikut larut dalam arus penghinaan itu. Laras, petugas cleaning service, yang sejak tadi diam, hanya menatap mereka dengan getir. Ia memang bukan pegawai elit, gajinya pun jauh dari cukup. Tapi ia tahu rasa hormat dan tahu bahwa manusia tidak bisa diukur dari apa yang dikenakan. Saat ia sedang membersihkan meja dekat pintu masuk, tatapannya bertemu dengan mata sang kakek yang menatap ke dalam. Senyuman kecil terukir di wajah tua itu. Laras pun membalas dengan anggukan pelan. Ada sesuatu dalam tatapan kakek itu yang membuat dada Laras terasa sesak, bukan iba semata, tapi semacam rasa hormat yang muncul secara naluriah. Sementara itu, layar antrean sudah menunjukkan nomor ke-211. Kakek itu melirik kertas kecil di tangannya. Ke-215, tak lama lagi. Namun, saat kakek itu hendak berdiri, dua orang pria muda berpakaian jas rapi masuk dengan langkah tergesa. Salah satunya mendorong pintu dan hampir menyenggol si kakek. Bukannya minta maaf, pria itu justru melirik tajam. "Wah, Pak, jangan duduk di tengah jalan dong, bahaya," ujarnya ketus. Kakek itu hanya mengangguk pelan. Ia lalu berdiri dan menyingkir sedikit, berdiri dekat tiang, agar tidak lagi menghalangi siapapun di dalam bank. Seorang manajer pelayanan bernama Yuni
baru saja kembali dari ruang belakang dan menghampiri Clara. Kenapa itu orang tua tadi disuruh duduk di luar? Kalau dia punya nomor antrean, seharusnya tetap boleh duduk di dalam, ujarnya dengan nada datar, lebih kepada teguran halus. Clara mengangkat bahu. Dia bikin nasabah lain gak nyaman, Mbak. Lagian, siapa juga dia? Gak ada saldo. Ngabisin waktu doang. Yuni ingin menjawab, tapi suara panggilan di pengeras terdengar. Nomor antrean 215. Dipersilakan ke loket 3. Seketika semua kepala menoleh ke arah pintu. Kakek tua itu melangkah masuk kembali. Perlahan, Laras memerhatikan. Hatinya mencelos melihat langkah sang kakek yang berat. Namun tetap teguh, ia menuju ke loket 3. Loket Clara. Clara menarik napas panjang, memasang senyum palsu. Tapi begitu si kakek mendekat, senyumnya sirna. Iya Pak, mau transaksi apa? Tanyanya ketus, tanpa menyapa seperti ia melayani nasabah lain. Kakek itu menyerahkan buku tabungannya. Saya mau ambil uang, ada keperluan mendesak. Clara membuka buku tabungan itu dan menyalakan komputer. Ia mulai mengecek data, tapi ekspresinya segera berubah. Dahinya mengerut. Loh, ini nama dan nomor rekeningnya valid. Tapi, kok datanya terkunci? Gumamnya. Ia mencoba sekali lagi, tapi sistem tidak memberi akses penuh. Hanya tampak data dasar bahwa buku ini adalah rekening aktif sejak lama. Namun statusnya khusus hanya bisa dibuka oleh petugas tingkat tinggi. Clara semborat. Pak, saya nggak bisa akses. Ini rekening kayaknya spesial. Bapak harus ke meja customer service dulu. Kakek itu mengangguk pelan, lalu melangkah menuju meja depan. Tapi belum sempat ia duduk, seorang pegawai pria yang sejak tadi ikut memperhatikan langsung berdiri dan melambaikan tangan. Pak, tolong jangan ribet ya. Kalau buku tabungannya sudah kadaluarsa, balik aja nanti. Jangan ganggu kerjaan kami. Kakek itu terdiam. Ruangan menjadi senyap sejenak. Dan saat itulah pintu utama terbuka kembali. Kali ini, suara langkah sepatu kulit yang mantap menggema. Seorang pria dengan jas hitam mahal dan wajah penuh wibawa masuk ke dalam. Semua pegawai langsung berdiri. Selamat pagi, Pak Dirut, ucap Clara gugup. Direktur Utama Bank Sentral Erta, Raya Tuan Hendrawan menyapu ruangan dengan tatapan tajam. Namun yang pertama kali ia tanyakan, justru mengejutkan semua orang. Di mana, Tuan Suryo? Aku datang untuk menemui beliau. Henning. Pegawai saling berpandangan. Tak ada yang tahu siapa yang dimaksud. Hanya satu orang yang mulai terkejut setengah mati laras. Dia memalingkan wajah, menatap kakek tua yang berdiri linglung di pojok ruangan. Itu nama yang tertera di buku tabungan. Lusuh itu, Suryo Santoso. Hening yang menyesakkan menyelimuti ruangan bank megah itu. Tak ada yang menyangka bahwa sosok yang baru saja diusir dengan hinaan dan tatapan curiga adalah seseorang yang kini sedang dicari oleh direktur utama sendiri. Seperti terkena petir di siang bolong, semua pegawai terdiam dengan wajah membatu. Pak Dirut mencari siapa tadi? Tanya Clara dengan suara tercekat, seolah berharap telinganya salah dengar. Tuan Suryo Santoso, ulang. Direktur Hendrawan, tegas. Beliau seharusnya datang hari ini untuk urusan khusus. Apakah belum datang? Seorang manajer pelayanan yang berdiri di dekat pintu berusaha mengendalikan situasi. Maaf Pak, kami belum melihat. Maksudnya, kami tidak tahu kalau beliau. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, laras petugas cleaning service berjalan perlahan ke arah direktur. Ia menggenggam kain lap di tangan, namun langkahnya mantap. Penuh keyakinan, Pak. Maaf kalau saya lancang. Tapi, apakah Bapak yang tadi duduk di luar, yang berpakaian lusuh, dan membawa buku tabungan? Itu Tuan Suryo yang Bapak maksud, Director. Hendrawan langsung memutar tubuhnya ke arah laras. Matanya melebar. Di mana beliau sekarang? Laras menunjuk sudut ruangan. Semua kepala serentak berputar. Di sana, sang kakek berdiri terpaku. Wajahnya tenang, namun matanya tampak menyimpan luka dan kekecewaan yang dalam. Seketika,
Direktur berjalan cepat ke arahnya. Para pegawai membelah jalan, memberi ruang seperti menyambut seorang bangsawan yang lewat. "Suryo sahabatku," yuk, sang direktur lirih. Lalu memeluk tubuh rapuh itu dengan hormat. "Kenapa kau tidak bilang siapa dirimu saat masuk tadi? Kami menunggumu." Kakek itu tersenyum tipis. "Saya hanya ingin mengambil uang, seperti orang biasa." Tapi ternyata, tidak semua tempat menerima orang biasa. Jawaban itu menampar semua yang mendengarnya. Beberapa pegawai mulai menunduk, tak berani menatap wajahnya. "Buku tabunganmu?" tanya direktur. Kakek itu menyerahkan buku usang itu. Sang direktur menerima dengan hati-hati seolah menerima barang pusaka. Ia lalu membukanya dan mengangguk kecil. "Rekening ini adalah salah satu yang paling lama dan paling besar yang kami punya. Milik pribadi Tuan Suryo. Bahkan cabang pusat tahu tentangnya, tapi beliau selalu menolak perhatian. Selalu sederhana, selalu datang tanpa pengawal, tanpa pengumuman." Hening, Clara terdiam di balik meja loket. Wajahnya memucat, tangannya gemetar. Beberapa pegawai lain saling melirik panik dan malu menyatu dalam dada mereka. "Kalau begitu," lanjut direktur, menoleh ke manajer pelayanan, "siapa yang pertama melayani beliau tadi?" Clara mencoba mundur perlahan, tapi semua mata kini tertuju padanya. "Saya, Pak," bisiknya, nyaris tak terdengar. Direktur menatapnya lama. "Apa yang kamu katakan kepada beliau?" Clara Tekjiang wajahnya tertunduk. "Saya, cerak, tahu beliau siapa. Saya pikir hanya orang biasa yang tidak pantas dilayani," potong sang direktur. Nada suaranya dingin. Clara mulai menangis. "Maafkan saya, Pak. Saya tidak tahu." "Dan kamu?" tanya direktur lagi ke satpam yang tadi menyuruh sang kakek keluar. Satpam itu menggigit bibir, kemudian berkata pelan, "Saya minta maaf, Pak. Saya hanya mengikuti prosedur keamanan. Saya tidak tahu beliau orang penting." "Tidak," ujar sang direktur, kini menatap semua orang. "Kalian tidak tahu karena kalian menilai orang dari baju dan sendalnya, dari kulit sepatunya, bukan dari isi hatinya." Ia menoleh pada Laras. "Hanya satu orang hari ini yang benar-benar menjaga kehormatan institusi ini." "Laras, terima kasih." Laras terbelalak. Saya cuma kasihan, Pak, tapi kamu tidak menertawakannya. Kamu tidak menghinanya, dan kamu yang membuat saya bisa menemukannya. Mulai hari ini, kamu pindah ke front office. Akan kami latih untuk posisi layanan pelanggan." Semua terkejut. Laras menutup mulutnya sendiri. Matanya berkaca-kaca. Sang kakek menepuk bahu Laras pelan. "Kamu punya hati yang lembut. Dunia butuh lebih banyak orang seperti kamu." Sementara itu, Clara menangis terisak. "Saya benar-benar menyesal, Pak. Saya malu sekali." Tapi kakek itu justru tersenyum. "Saya memaafkan kalian," ujarnya tenang. "Semua orang bisa salah, tapi jangan ulangi. Jangan hakimi orang dari tampilan luar. Dunia ini terlalu keras untuk diisi oleh manusia yang kehilangan empati." Semua pegawai tertunduk, beberapa nasabah pun ikut terdiam, merasa tertampar dengan apa yang mereka saksikan. Tiba-tiba, salah satu nasabah wanita yang tadinya ikut menyindir sang kakek, menangis dan berdiri. "Saya juga minta maaf, Kek. Saya ikut mencibir. Saya malu." Satu persatu, orang-orang mulai menunduk dan menyesali perbuatan mereka. Tangis pecah di beberapa sudut ruangan. Bahkan satpam yang tadi bersikap kasar, kini jongkok dan mencium tangan kakek itu sambil berkata, "Ampuni saya, Pak. Saya malu." Coke itu mengangguk pelan. "Tak perlu berlutut. Bangkitlah sebagai manusia yang baru." Hari itu, di bank mewah yang biasa dihuni orang-orang berjas mahal dan berbicara dalam angka miliaran, pelajaran berharga tertulis tanpa tinta bahwa martabat manusia tidak bisa dinilai dari apa yang terlihat. Setelah suasana mulai tenang, Direktur Hendrawan mengajak Tuan Suryo masuk ke ruang VIP. Pegawai yang semula menghinanya kini berdiri di sepanjang lorong, menunduk dalam-dalam saat kakek itu melintas. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi cibiran. Semua berubah menjadi wajah-wajah menyesal dan malu yang tak bisa dihapus dengan permintaan maaf singkat. Namun Tuan Suryo hanya tersenyum kecil. Tatapannya tetap lembut, seperti air yang tak pernah marah
meski sering diinjak. Ia tahu, luka yang diakibatkan prasangka tidak bisa diobati dalam sehari. Tapi ia percaya, satu tindakan kebaikan bisa mengubah hati yang beku sekalipun. Silakan, duduk, Pak Suryo, kata direktur, sambil mempersilakan sang kakek duduk di sofa empuk ruang VIP. Ia sendiri duduk di seberang. Dengan wajah penuh hormat, kakek itu menatap sekeliling. Dinding kayu berlapis kaca, lukisan mahal, dan meja kopi yang lebih mewah dari rumah kontrakannya. Ironis, pikirnya, di tempat semewah ini, justru ia hampir kehilangan rasa kemanusiaannya sendiri. Saya hanya ingin mengambil sebagian dari tabungan saya, ucap Tuan Suryo. Pelan, tidak banyak, cukup untuk membeli alat bantu jalan dan memperbaiki rumah tua saya yang bocor di musim hujan. Direktur Hendrawan mengangguk cepat. Tentu Pak, berapapun yang Bapak butuhkan. Kami akan proses sekarang juga. Ia menekan intercom dan memanggil kepala bagian keuangan. Tak lama kemudian, seorang pria berjas hitam datang sambil membawa laptop dan berkas-berkas rekening. Saat mereka membuka data, ekspresi terkejut tampak jelas di wajahnya. Pak, tabungan beliau saat ini sejumlah 22.175.000.000. Dan belum termasuk bunga berjalan. Ucapnya pelan, sambil menunjukkan angka di layar. Direktur hanya tersenyum. Saya tahu, ini adalah rekening pribadi yang tidak pernah disentuh sejak tahun ke-1995. Hanya beliau yang tahu PIN dan tidak pernah melakukan penarikan besar selama hampir 3 dekade. Tuan Suryo mengangguk pelan. Saya simpan bukan karena tamak, tapi karena saya tak pernah benar-benar butuh banyak. Saya hidup cukup dengan sepiring nasi dan secangkir teh pahit. Dulu, uang itu saya dapat dari usaha bengkel kecil. Ditambah warisan istri saya sebelum meninggal. Saya pikir, kelak saya akan gunakan saat benar-benar tidak mampu. Direktur Hendrawan menunduk hormat. Pak, tabungan Bapak bukan hanya berharga karena nominalnya, tapi karena sejarah dan kejujuran di baliknya. Saat kepala bagian keuangan keluar untuk mencetak slip transaksi, Tuan Suryo menghela napas. Tahu tidak, Nak, ujarnya kepada direktur. Sepanjang hidup saya sering dianggap remeh. Dulu saat masih muda, saya bertelanjang kaki mendorong gerobak besi bekas. Waktu saya buka bengkel, orang-orang tertawa karena tempatnya hanya bilik bambu. Tapi saya tetap kerja, tetap melayani, karena saya percaya kita bukan siapa kita tampak, tapi apa yang kita lakukan. Direktur mengangguk. Dan hari ini, semua orang di sini belajar itu, Pak. Ya, Tuan Suryo menatap keluar jendela. Tapi tadi, sebelum Bapak datang, saya hampir pulang. Saya kira tidak ada gunanya meminta hak saya kalau harga diri saya diinjak duluan. Direktur menatapnya penuh penyesalan. Saya mohon maaf, mewakili seluruh staf. Kami bersalah. Tak lama kemudian, transaksi selesai. Tuan Suryo hanya mengambil 1 juta rupiah tunai. Sisanya biar tetap di sana, katanya ringan. Saya hanya butuh sedikit. Saya tak bisa makan uang sebanyak itu. Lagi pula, saya sudah tua. Sisa hidup saya tak akan lama. Kalau boleh tahu, Pak, kenapa tidak memberitahu siapa Bapak sejak awal? Tanya direktur pelan. Kakek itu tersenyum. Saya ingin tahu, masih adakah manusia yang mau menghormati tanpa tahu isi dompet kita? Jawaban itu membuat direktur Hendrawan terdiam. Di luar, Clara, satpam, dan beberapa pegawai yang sejak tadi menunggu ikut mendengarkan dari balik pintu. Telinga mereka panas, hati mereka pedih. Setelah menyelesaikan administrasi, Tuan Suryo berdiri. Tubuhnya tampak ringkih, tapi langkahnya lebih tegak dibanding saat ia pertama kali datang. Sebelum pulang, ia sempat menoleh pada Laras yang masih berdiri di sudut ruang tunggu. Dengan tersenyum ia berkata, "Terus jadi orang baik?" "Ya, Nak. Dunia butuh orang seperti kamu." Laras mengangguk cepat. Matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Kek. Saya belajar banyak hari ini." Di luar bank, langit mulai mendung. Tapi hati para pegawai seperti diguyur hujan kesadaran. Mereka tidak hanya kehilangan harga diri, tapi juga telah menyia-nyiakan kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih beradab. Sementara itu, Tuan Suryo berjalan perlahan menyusuri trotoar. Beberapa nasabah yang masih menunggu di ruang tunggu memperhatikannya lewat jendela.
Ada yang menunduk malu, ada yang terdiam menatap. Tak satu pun dari mereka yang akan melupakan hari itu. Hari ketika seorang kakek berpakaian lusuh datang hanya untuk mengambil 1 juta rupiah dari rekening miliaran dan membawa pulang pelajaran paling mahal yang tak bisa dibeli dimanapun, bahwa martabat seseorang tidak ditentukan oleh seberapa mahal bajunya, melainkan seberapa tulus ia menjalani hidup. Langkah kaki Tuan Suryo yang pelan mengantar kepergiannya dari gedung Bank Sentral Erta Raya. Udara mendung membuat bayangannya menyatu dengan warna trotoar yang dingin. Di tangannya hanya ada 1 amplop kecil berisi uang tunai 1 juta rupiah, jumlah yang sangat kecil dibanding total saldo yang ia miliki di rekeningnya. Namun, itu bukan tentang uang, tidak pernah tentang uang. Dari dalam bank, para pegawai berdiri menatap kepergian sang kakek melalui kaca bening. Wajah mereka masih terpaku. Sebagian mulai menangis lagi. Bahkan Clara, sang teller yang pertama kali merendahkan Tuan Suryo, tak sanggup mengangkat kepalanya. Ia bersembunyi di balik meja layanan. Wajahnya basah oleh air mata. Tangannya gemetar, membayangkan semua kotek ketania yang tadi terlontar tanpa berpikir panjang. Kata-kata seperti, "Ngabisin waktu saja. Buku tabungan usang, kayak sisa Perang Dunia Kedua." Kini semua itu terasa seperti duri yang ia tancapkan sendiri ke hatinya. Di pojok lain, satpam yang tadi mengusir sang kakek, Pak Rudi, duduk di kursi dengan wajah penuh penyesalan. Ia sudah bekerja sebagai petugas keamanan di bank itu selama 7 tahun, tapi belum pernah merasa sehina ini. "Apa yang sudah aku lakukan?" bisiknya sambil menutup wajah dengan kedua tangan. "Hanya karena tampilan luarnya, aku usir orang yang lebih terhormat dari siapapun yang pernah datang ke sini." Sementara itu, Laras masih berdiri di dekat pintu masuk. Meski hatinya ikut sedih, ada kebanggaan kecil di dalam dadanya. Bukan karena ia dipuji oleh direktur, tapi karena ia mengikuti kata hatinya dan tidak membiarkan prasangka mengalahkan nurani. Direktur Hendrawan keluar dari ruang VIP. Wajahnya tegas, tapi ada sorot ketegasan yang mulai berubah menjadi evaluasi mendalam. "Mulai hari ini," ucapnya lantang, membuat semua kepala menoleh. "Kita tidak akan lagi menilai siapapun dari penampilannya. Saya akan adakan pelatihan ulang, dan setiap pegawai wajib mengikutinya. Tak ada yang berani bersuara. Tidak ada gunanya teknologi canggih dan gedung mewah kalau kita kehilangan nilai paling mendasar dalam hidup, empati." Lanjutnya, "Kalian semua telah mempermalukan institusi ini, tapi lebih dari itu, kalian mempermalukan diri kalian sendiri." Beberapa pegawai mulai menitikkan air mata lagi. Teguran itu tidak hanya menyentuh logika mereka, tapi juga menusuk batin yang selama ini tertidur dalam kenyamanan. Direktur Hendrawan menoleh ke Laras. "Dan kamu, Laras, terima kasih. Kamu tidak akan lagi jadi cleaning service mulai bulan depan. Kamu akan kami latih untuk menjadi petugas layanan nasabah. Sikapmu hari ini menunjukkan kamu punya integritas yang tinggi." Laras menutup mulutnya, terisak pelan. "Pak, saya nggak pantas. Saya cuma melakukan apa yang hati saya bilang." "Itu cukup," jawab direktur tegas. "Justru yang dunia butuh saat ini adalah orang-orang yang mau mendengarkan suara hatinya." Di luar, langkah Tuan Suryo terus menjauh. Ia tidak menoleh ke belakang, tidak untuk menyombongkan diri, dan tidak pula untuk mencari pembenaran. Ia hanya ingin pulang, kembali ke rumah kecilnya di pinggiran kota, tempat di mana angin masih bertiup tanpa menghakimi, dan senja datang tanpa syarat. Ia berhenti sejenak di dekat halte bus. Seorang anak muda yang duduk di bangku halte memandangnya sebentar, lalu berdiri dan mempersilakan duduk. Mungkin karena hormat, mungkin karena iba, tapi setidaknya masih ada yang peduli. Tuan Suryo tersenyum. "Terima kasih, Nak." Anak muda itu tersenyum kecil. "Sama-sama, Kek. Mau kemana?" "Mau pulang. Sudah cukup pelajaran hari ini," ucapnya tenang. Tak lama, bus kota datang. Perlahan, Tuan Suryo naik dengan hati-hati, dibantu oleh anak. "Murah, Tari." Sopir bus menyapanya ramah. Berbeda dari yang ia temui di bank tadi pagi. "Silakan, Kek. Duduk di kursi depan aja, biar gampang turun nanti." Tuan Suryo mengangguk dan duduk di dekat jendela. Dari balik kaca,
Ia melihat gedung tinggi Bank Sentral Ertaraya perlahan menghilang dari pandangan di dalam bank. Suasana masih hening. Para pegawai belum berani kembali bekerja. Mereka duduk di tempat masing-masing, memandangi layar komputer yang kini tak lagi berarti apa-apa. Angka-angka dan grafik yang biasa mereka kejar setiap hari mendadak terasa hambar, nyaris tidak penting. Sekarang saya paham, gumam Clara lirih. Kenapa orang seperti beliau menyimpan uangnya di bank ini, tapi memilih hidup sederhana? Karena beliau punya sesuatu yang tak kita miliki, ketulusan. Satpam Pak Rudi mengangguk. Dan harga diri. Manajer pelayanan menghampiri mereka. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah berubah. Jangan biarkan hari ini hanya jadi cerita. Biarkan jadi titik balik. Laras berjalan melewati mereka, membawa sapu yang masih ia genggam sejak pagi. Tapi kini, semua pegawai menatapnya dengan hormat. Bukan sebagai cleaning service, tapi sebagai satu-satunya orang yang tidak kehilangan nilai kemanusiaannya hari itu. Dan di luar sana, seorang kakek berpakaian lusuh duduk di dalam bus kota, menatap jalanan yang basah oleh hujan gerimis. Di wajahnya terselip senyum kecil. Ia tahu, ia tidak kaya karena angka di rekeningnya, tapi karena ia masih mampu memaafkan dunia yang sering salah menilai. Keesokan paginya, suasana di Bank Sentral Ertaraya terasa berbeda. Bukan karena interiornya berubah atau musik lembut di dalamnya diganti, melainkan karena semua pegawai datang dengan wajah tegang. Raut cemas terlihat di wajah-wajah yang biasanya penuh percaya diri. Tak ada obrolan ringan, tak ada tawa-tawa kecil seperti biasanya. Clara, teller yang kemarin menghina Tuan Suryo, datang paling pagi. Rambutnya diikat rapi, bajunya disetrika sempurna, tapi wajahnya pucat dan matanya sembab bekas tangis semalam. Pak Rudi, satpam yang bertugas di depan pintu, berdiri lebih kaku dari biasanya. Ia bahkan tak sempat menyapa nasabah pertama yang datang. Kepalanya menunduk dalam-dalam, seperti masih dihantui bayangan kejadian kemarin. Jam menunjukkan jam 8:15 ketika sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan pintu utama. Dari dalam mobil keluar seorang pria paruh baya, berwibawa Direktur Utama Bank Sentral Ertaraya, Tuan Hendrawan. Beberapa pegawai segera berdiri. Suara derap sepatu kulit sang direktur menggema di lantai marmer. Langkahnya tegas, wajahnya datar, namun semua yang memandang tahu, pagi itu tidak akan ada toleransi. Ia langsung menuju ruang rapat utama. Panggil semua staf layanan ke ruang rapat. Sekarang, ucapnya singkat kepada sekretarisnya. 10 menit kemudian, seluruh staf bagian pelayanan termasuk Clara, Pak Rudi, dan manajer layanan sudah duduk di ruangan. Tak ada suara, hanya bunyi detak jarum jam dan napas tertahan. Direktur Hendrawan berdiri di depan. Ia tak membawa kertas, tak membuka laptop. Ia hanya berdiri tegak, menatap satu persatu pegawainya. Kalian tahu kenapa saya kumpulkan pagi ini? Tanyanya dengan nada tenang tapi menusuk. Tak ada yang menjawab. Ada satu pertanyaan yang ingin saya lempar. Bagaimana jika kemarin saya tidak datang? Sunyi. Bagaimana jika Tuan Suryo benar-benar pergi dan tak pernah kembali? Semua menunduk. Clara menggigit bibirnya, menahan air mata yang mulai naik kembali. Saya ingin kalian tahu satu hal. Beliau bukan sekadar nasabah besar. Beliau adalah cerminan nilai yang seharusnya dipegang institusi ini. Ketika kita mendirikan bank ini, tujuan kita bukan hanya mengelola uang tapi menjaga kepercayaan. Dan kalian, kemarin, menghancurkan kepercayaan. Itu dengan satu hal paling memalukan. Penilaian berdasarkan tampilan. Pak Rudi mengangkat tangan. Suaranya pelan. Saya bersalah. Pak, saya hanya mengikuti prosedur. Tapi saya tahu hati saya tidak jalan. Saya minta maaf. Direktur mengangguk. Saya terima permintaan maaf itu. Tapi permintaan maaf bukan akhir. Pak Rudi, itu awal dari perubahan. Ia kemudian menoleh ke Clara. Kamu, Clara, sudah berapa lama bekerja di sini? 4 tahun, Pak, jawab Clara lirih. Suaranya bergetar. 4 tahun. Dan kemarin, kamu nyaris membuat satu-satunya nasabah paling loyal. Kami pergi karena sikapmu. Apa yang membuatmu merasa bisa memperlakukan orang seperti itu? Clara menangis pelan. Saya terlalu menilai dari luar, Pak.
Saya terbiasa melihat uang lewat penampilan, bukan lewat isi hati saya. Saya lupa bahwa saya juga dulu orang biasa. Saya malu, Pak. Direktur menatapnya lama, lalu menarik napas. Saya tak akan memecat kamu, tapi kamu akan dipindahkan ke cabang pelatihan selama 3 bulan. Di sana, kamu akan belajar kembali dari awal, dan kamu akan sering bertemu dengan orang-orang seperti Tuan Suryo yang tidak selalu punya baju bagus, tapi punya hati emas. Clara mengangguk sambil terus menangis. Ia tahu, itu hukuman yang ringan dibanding rasa malu yang harus ia tanggung. Direktur kemudian mengarahkan pandangan ke seluruh ruangan. Hari ini kita tidak menerima nasabah sampai pukul 10. Gunakan 2 jam ini untuk mengevaluasi. Tulis pengalamanmu kemarin, apa pelajaranmu, dan bagaimana kamu akan berubah. Besok, saya akan bacakan satu persatu tulisan kalian. Semua pegawai terdiam, tak seorang pun berani membantah. Usai rapat, Clara berjalan pelan menuju ruang istirahat. Di sana, ia duduk sendirian, matanya menatap kosong ke arah mesin pembuat kopi. Tak lama, Laras masuk, masih mengenakan seragam cleaning service-nya, membawa alat pel. Melihat Clara, Laras berhenti, ragu sejenak. Tapi kemudian ia tersenyum kecil. Mbak Clara, boleh saya duduk sebentar? Clara terkejut lalu mengganggak. Cepat. Tentu. Duduk saja. Laras duduk di sebelahnya. Keduanya hening sejenak. Aku juga belajar banyak kemarin, ujar Laras pelan. Tentang bagaimana rasa hormat bisa mengubah seseorang. Aku gak nyangka bakal dipindah ke front office. Aku takut gak bisa. Clara tersenyum samar. Kalau kamu takut, itu justru tandanya kamu sadar. Dan itu bagus, Laras. Laras menoleh, matanya berkaca-kaca. Aku cuma pengen terus jadi orang baik. Clara mengangguk. Dan aku pengen belajar jadi seperti kamu. Untuk pertama kalinya sejak kemarin, senyum tulus muncul di wajah Clara. Di luar ruangan, awan mulai menipis. Sinar matahari perlahan menembus jendela kaca besar bank itu. Cahaya hangat menyinari lantai marmer, yang pagi kemarin menyaksikan kebenaran, yang dibungkus dalam pakaian lusuh. Di suatu tempat di ujung kota, Tuan Suryo sedang duduk di kursi kayu di beranda rumahnya. Ia menatap langit biru, memegang cangkir teh panas. Hatinya tenang. Ia tahu, bank itu kini sedang berubah. Ayatak perlu kembali untuk memastikan. Ia percaya, benih yang ia tanam kemarin sudah mulai tumbuh. Dan itu cukup. Seminggu berlalu sejak kejadian di Bank Sentral Ertaraya. Meskipun aktivitas harian kembali normal, nasabah kembali berdatangan, pegawai sibuk di depan komputer, dan teller tersenyum melayani, tetapi sesuatu dalam atmosfer bank telah berubah. Ada lebih banyak sapa ramah kepada orang tua, ada lebih banyak senyum tulus, bahkan kepada pelanggan yang datang dengan baju kusam atau penampilan sederhana. Sebagian besar pegawai kini menyimpan memo kecil di meja mereka bertuliskan, lihat lebih dalam, dengar lebih dekat. Haji itu, Direktur Hendrawan baru saja memasuki ruang kerjanya ketika sekretarisnya datang membawa sebuah amplop coklat besar. Surat, Pak, diantar langsung pagi ini oleh seorang anak remaja, katanya. Dari Pak Suryo. Direktur segera membuka amplop itu. Di dalamnya ada surat tangan yang ditulis dengan tinta biru di atas kertas bergaris. Tulisan tangan itu rapi, meski tampak goyah di beberapa bagian. Ia membacanya pelan-pelan. Kepada Yes, Tuan Hendrawan, Direktur Utama Bank Sentral Ertaraya. Salam hormat. Terima kasih telah menemui saya minggu lalu. Hari itu memberi saya pelajaran yang dalam, bukan tentang penghinaan, karena saya sudah cukup tua untuk memahami bahwa manusia kadang kilaf, tapi tentang harapan bahwa masih ada orang seperti Anda dan Laras yang tak lupa pada rasa hormat dan kemanusiaan. Saya menulis surat ini bukan untuk mengadukan pegawai Anda, tidak pula untuk mengungkit rasa malu yang mungkin masih tersisa. Saya hanya ingin berbagi sedikit cerita. Mungkin bisa jadi pengingat, mungkin bisa jadi pelajaran. Dulu, istri saya almarhum, Ibu Kartini, pernah berkata, martabat itu seperti akar, tak terlihat, tapi yang menahannya tetap tegak. Ayah meninggal 25 tahun lalu,
meninggalkan saya dengan rumah kayu kecil dan sedikit uang. Saya simpan uang itu dengan harapan bisa bermanfaat suatu hari, tapi saya juga menyimpan nasihatnya. Jangan pernah bangga dengan harta. Banggalah jika kamu bisa tetap rendah hati meski punya segalanya. Hari itu, saya diuji. Apakah saya akan marah saat dihina, atau tetap tenang dan menunjukkan bahwa nilai manusia tak bisa ditakar dari penampilan. Saya pilih yang kedua, karena saya yakin marah hanya akan membuat mereka semakin lupa. Tapi diam bisa jadi pelajaran yang membekas. Dan saya lihat sendiri, kalian berubah. Bahkan si gadis Taylor yang awalnya mencibir saya, kini menunjukkan penyesalan tulus. Itu cukup. Saya tak butuh lebih. Satu permintaan saya, Pak Hendrawan, jika boleh, tolong jadikan satu ruang kecil di bank Anda sekecil pojok. Tempat saya berdiri dulu sebagai ruang pengingat. Beri nama Ruang Martabat. Tempat di mana siapapun bisa duduk, siapapun bisa dilayani, tanpa syarat, tanpa prasangka. Terima kasih telah mendengar saya. Semoga bank Anda tidak hanya besar karena angka, tapi juga karena nilai. Salam hormat. Suryo Santoso Henning memenuhi ruang kerja Direktur Hendrawan. Ia memejamkan mata sejenak, menahan embusan napas yang terasa berat di dada. Surat itu sederhana, tetapi menyentuh lapisan terdalam dalam dirinya. Ia segera memanggil tim desain interior dan memberi perintah singkat. Saya ingin ada sudut kecil di lantai utama. Tak perlu besar, tapi buat dengan hati. Panggil Laras ke sini juga. 2 minggu kemudian, tepat di dekat mesin antrean, dibangun sebuah sudut kecil berisi bangku kayu tua, karpet tenun sederhana, dan rak kecil dengan tulisan di atasnya. Ruang Martabat didedikasikan untuk mereka yang pernah diabaikan, tapi tetap memuliakan disabilitasnya. Berdiri sebuah foto kecil Tuan Suryo, sedang tersenyum, mengenakan topi lusuh, dan memegang buku tabungannya. Di bawah foto itu, tertulis kutipan dari suratnya. Martabat itu seperti akar. Tak terlihat, tapi yang menahannya tetap tegak. Laras diundang untuk memotong pita kecil, peresmian ruang itu. Matanya berkokok-kokokah saat mendengar semua pegawai menyanyikan lagu him kehidupan dengan penuh haru. Clara, yang telah selesai menjalani pelatihan intensif selama 2 minggu di cabang pembinaan, kembali dengan sikap baru. Ia datang ke peresmian itu dan berdiri paling depan. Selesai acara, Clara mendekati Laras dan menggenggam tangannya. Terima kasih, karena sudah jadi orang pertama yang melihat hati, bukan pakaian. Ucapnya pelan. Laras tersenyum. Kita sedang belajar, Mbak. Dan aku percaya, semua orang bisa berubah di hari yang sama. Direktur Hendrawan mengirim surat balasan ke rumah. Tuan Suryo, surat itu ditulis tangan olehnya sendiri, bukan diketik oleh sekretaris sebagai bentuk hormat. Yes, Tuan Suryo Santoso, surat Anda kami terima. Dengan penuh rasa hormat, hari ini, kami telah mendirikan ruang martabat di tengah ruang pelayanan kami. Sesuai permintaan Anda. Bukan hanya untuk mengenang hari itu, tapi untuk menjaga agar setiap hari ke depan, tidak lagi jatuh ke kesalahan yang sama. Terima kasih telah menjadi guru kami dengan kesabaran, dengan diam yang menegur lebih keras dari kata-kata. Kami harap, suatu hari nanti, Anda berkenan mampir lagi. Tak perlu buku tabungan, kehadiran Anda sudah cukup untuk mengingatkan kami bahwa dunia ini masih punya orang yang benar-benar kaya. Kaya hati, kaya nilai, dan kaya maaf. Hormat kami, Hendrawan Direktur Utama hari itu. Bank kembali sibuk seperti biasa. Tapi kini, setiap pegawai melayani dengan cara berbeda. Mereka belajar mendengar, belajar menatap lebih dalam, dan yang terpenting belajar untuk tidak cepat menghakimi. Dan di sebuah rumah kecil yang rindang di pinggiran kota, Tuan Suryo duduk di beranda, membaca surat balasan itu dengan senyum mengembang. Diterpa angin sore, ia menatap langit dengan tenang. Ia tahu, perubahan telah dimulai. Dan meski ia hanya seorang kakek tua yang tampak remeh di mata banyak orang, ia telah menanam benih yang tidak akan mudah mati. Sore itu, langit memerah di ufuk barat. Cahaya matahari yang redup menembus dedaunan pohon mangga di pekarangan rumah Tuan Suryo.
di atas kursi kayu reyot. Ia duduk sambil menatap halaman kecil yang mulai ditumbuhi ilalang. Di tangannya, surat dari Direktur Hendrawan masih terbuka. Ia tersenyum. Senyum seorang pria tua yang telah melewati banyak badai, namun tetap berdiri tegak tanpa banyak kata. Tiba-tiba, terdengar suara sepeda motor berhenti di depan pagar bambu. Seorang pemuda jangkung dengan jaket lusuh dan tas selempang turun. Ia membuka helm dan melangkah masuk. "Kakek," sapa pemuda itu sambil mendekat. "Saya dapat libur mendadak. Langsung ke sini." Tuan Suryo menoleh. Senyumnya melebar. Jaka, cucu satu-satunya yang paling jarang pulang. Jaka tertawa kecil. Ia menghampiri kakeknya dan memeluk tubuh ronta itu dengan hangat. "Gimana kabarnya, kek?" tanyanya sambil duduk di bangku sebelah. "Kakek baik. Lihat langit, angin, suara jangkrik, semuanya masih sama. Tapi dunia berubah." Jaka mengerutkan dahi. "Maksud kakek?" Tuan Suryo mengambil surat dari pangkuannya dan menyerahkannya ke Jaka. "Bacalah." Jaka membaca dengan saksama. Beberapa kali ia terdiam, menatap wajah kakeknya yang tenang. "Jadi, semua itu karena kejadian di bank tempo hari?" Tuan Suryo mengangguk pelan. Orang-orang itu lupa kalau nilai manusia tidak tergantung baju atau saldo. Tapi setidaknya, mereka kini ingat kembali. Jaka menendak, memikirkan kata-kata kokennya. Ia bekerja di kota sebagai staf admin di perusahaan logistik. Ia tahu betul bagaimana dunia kota memperlakukan orang hanya dari tampilan. Ia sendiri pernah malu mengajak teman-temannya pulang ke rumah kecil ini. Tuan Suryo menepuk bahu cucunya. "Jaka, dunia ini cepat berubah. Tapi nilai yang benar selalu tetap. Jangan sampai kamu tumbuh jadi orang yang lupa dari mana kamu berasal." Jaka menganggap, "Saya mengerti sekarang, kek. Dulu saya pikir uang bisa menyelesaikan semuanya. Tapi setelah baca surat ini dan dengar cerita kakek, saya merasa bodoh." Tuan Suryo tersenyum lembut. "Uang penting, tapi bukan segalanya. Yang tak terlihat seringkali justru paling berharga." Di pusat kota, Bank Sentral Erta Raya mulai dikenal bukan hanya karena pelayanan profesional dan sistem canggihnya, namun karena ruang martabatnya. Banyak nasabah, bahkan dari luar kota, datang dan menyempatkan diri duduk sejenak di ruang Castle. Mereka membaca kutipan di bawah foto Tuan Suryo dan mengambil waktu untuk merenung. Beberapa di antara mereka bahkan menulis pesan kecil di buku tamu yang diletakkan di rak. Buku itu kini telah terisi lebih dari separuhnya, penuh dengan cerita singkat tentang pengalaman, rasa malu, dan kesadaran yang datang terlambat. Clara, yang kembali bertugas setelah masa pelatihan, kini menjadi petugas layanan prioritas. Tapi, ia tidak lagi memandang nasabah dari jam tangan atau tas mereka. Ia menatap mata mereka, mendengarkan, dan belajar menahan prasangka. Suatu hari, seorang ibu tua datang dengan kain batik dan sandal jepit, membawa buku tabungan lama. Ia tampak bingung dan tidak mengerti sistem antrean digital. Clara berdiri, menghampiri dengan senyum tulus. "Ibu, mari saya bantu." "Tidak usah khawatir." Ibu itu terkejut, lalu mengangguk malu-malu. "Terima kasih, Nak. Saya tidak tahu caranya." Clara menuntunnya duduk, mengisi data, bahkan membawakan air minum. Di belakang meja, Laras melihat semuanya dan tersenyum. Ia tahu Clara sudah berubah. Di akhir hari, Laras dan Clara duduk bersama di pantry. "Aku ingat hari pertama waktu itu. Aku yang kamu ejek karena terlalu peduli," kata Laras sambil tersenyum. Clara tersipu. "Dan sekarang, aku jadi seperti kamu. Aku bahkan baca ulang surat Pak Suryo tiap malam. Entah kenapa, rasanya jadi seperti pengingat. Kalau aku masih harus terus belajar." Laras mengangguk. "Aku rasa itulah warisan beliau, bukan uang, tapi nilai, pelajaran, kesadaran." Clara menatap langit dari jendela kecil di ruang istirahat. "Semoga banyak orang bisa belajar seperti kita ya." Malam itu, di rumah kecilnya, Tuan Suryo duduk di atas tikar, ditemani cucunya. Ia radio tua yang sudah menguning dimakan usia. Suara penyiar mengabarkan berita harian, tapi ada segmen khusus yang membuat mata Jaka melebar.
Berita terakhir datang dari Bank Sentral Ertaraya, yang kini viral karena dedikasi terhadap pelayanan berbasis empati, terinspirasi oleh kisah seorang nasabah lansia yang dikenal sebagai Tuan Suryo. Ruang martabat yang mereka bangun kini menjadi simbol perlawanan terhadap penilaian dangkal dan diskriminasi sosial. Jaka menatap kakeknya. Kei, itu kakek. Tuan Suryo tersenyum samar. Itu bukan tentang aku, Jaka. Itu tentang nilai yang tak boleh dilupakan. Kakek hanya menyalakan satu lilin kecil di lorong panjang yang gelap. Jaka menanduk, lalu memegang tangan kakeknya. Terima kasih, Kek. Kamu bukan cuma kakek terbaik, tapi guru terbaik dalam hidupku. Dan malam itu, di rumah tua yang sederhana, dua generasi duduk berdampingan. Satu sudah melewati badai hidup, satu lagi baru memulai perjalanan. Tapi keduanya tahu bahwa warisan paling berharga bukanlah harta, melainkan nilai yang ditanam dan dikenang selamanya. Beberapa bulan telah berlalu sejak insiden di Bank Sentral Ertaraya dan berdirinya Ruang Martabat. Namun kisah tentang kakek tua bernama Tuan Suryo ternyata tidak berhenti hanya di sana. Cerita itu telah menyebar melalui media sosial, berita, daring, hingga dibicarakan dalam forum-forum pelayanan publik. Salah satu kanal YouTube terkenal yang fokus membahas kebaikan tak terduga mengangkat cerita itu dalam format dokumenter mini. Video berjudul Martabat Dalam Diam. Kisah Tuan Suryo langsung viral. Jutaan penonton membanjiri kolom komentar dengan tangis, pujian, dan refleksi pribadi. Beberapa menulis, "Saya menangis," di bagian saat beliau berkata, "Saya hanya ingin tahu, masih adakah manusia yang menghormati tanpa tahu isi dompet kita?" Ini menyadarkan saya bahwa selama ini saya terlalu sering menilai orang dari sepatu dan baju mereka. Tak lama, berbagai media nasional pun mulai tertarik. Wartawan dari berbagai saluran datang ke Bank Sentral Ertaraya, mewawancarai pegawai yang dulu sempat bersikap semena-mena, terutama Clara dan Pak Rudi. Tapi bukan untuk menghujat, melainkan untuk menggambarkan bagaimana perubahan hati bisa menjadi pelajaran bagi banyak orang. Dalam sebuah talk show TV yang dipandu secara live, Clara hadir sebagai tamu. Ia mengenakan blazer abu-abu sederhana, wajahnya tenang, tak lagi menyiratkan arogansi. Saya dulu malu mengakuinya, menilai orang dari tas dan jam tangan. Saya lupa bahwa pelayanan bukan hanya soal transaksi, tapi soal menghargai manusia. Semua berubah karena satu orang tua yang datang dengan langkah pelan dan hati besar, ucap Clara. Suaranya bergetar. Laras, yang kini telah resmi menjadi staf layanan, juga hadir di acara yang sama. Ia mendapat banyak pujian karena menjadi satu-satunya orang yang memperlakukan Tuan Suryo dengan hormat sejak awal. Tapi Laras hanya menjawab rendah hati, "Saya cuma mengingat pesan ibu saya dulu. Kalau kamu nggak bisa bantu banyak, cukup. Jangan menyakiti." Masyarakat terharu. Pihak bank yang awalnya hanya berniat menjadikan Ruang Martabat sebagai sudut kenangan, kini mulai membangun ruangan serupa di 17 cabang utama di seluruh Indonesia. Bahkan, bank lain pun ikut terinspirasi. Suatu pagi, di rumah kayu kecil yang tetap sederhana, Tuan Suryo duduk di beranda sambil membaca koran bekas yang dibungkus ulang oleh cucunya, Jaka. Di halaman depan, ada foto dirinya yang diambil secara diam-diam saat ia duduk di halte sambil tersenyum. Judul berita itu berbunyi, "Kakek Martabat, simbol kesadaran sosial abad ini." Jaka duduk di sebelahnya, menyerahkan ponsel sambil berkata, "Kek, kamu trending lagi. Lihat, ada surat undangan resmi dari Kementerian Sosial, Kojek Demente, hadir untuk menerima penghargaan." Tuan Suryo mengerutkan dahi. "Penghargaan apa?" "Penghargaan atas inspirasi kemanusiaan," kata mereka. "Kakek berhasil membuka mata ribuan orang. Kamu akan diberi plakat dan piagam kehormatan." Kakek itu terdiam lama. Ia lalu menyesap tehnya perlahan. "Aku tak butuh piagam, Jaka. Yang aku inginkan hanya satu. Dunia ini jangan tambah kehilangan rasa." Jaka tersenyum. "Dan karena itulah, orang-orang ingin memberimu penghargaan, Kek. Karena kamu mengingatkan mereka pada rasa yang sudah lama hilang." Seminggu kemudian, aula besar milik kementerian dipenuhi tamu undangan. Tokoh masyarakat, aktivis sosial, pejabat, hingga mahasiswa hadir untuk menyaksikan langsung pemberian penghargaan kepada tokoh perubahan sosial. Di
Di antara semua nama besar yang disebut, hanya satu yang membuat semua orang berdiri memberi. Tepuk tangan panjang Suryo Santoso. Ia naik ke panggung pelan-pelan, dibantu oleh cucunya, mengenakan kemeja putih bersih dan celana kain sederhana. Bukan jas, bukan batik mahal, tapi senyumnya menenangkan siapapun yang melihat. Menteri Sosial menyerahkan plakat berbentuk daun emas, simbol ketulusan dan keteguhan. Semua kamera mengarah ke daunnya, semua mikrofon menunggu ucapannya. Namun Tuan Suryo hanya berkata pelan, "Saya tak ingin anak-anak muda hidup hanya dari pencitraan. Saya ingin mereka belajar menjadi manusia, bukan hanya tampak seperti manusia. Terima kasih kepada siapapun yang mau berubah. Karena perubahan sekecil apapun, jika datang dari hati, bisa menyentuh dunia." Aula itu senyap, tapi di antara keheningan itu, terdengar isak tangis. Tak sedikit yang tersentuh. Malam harinya, Tuan Suryo kembali ke rumahnya, membawa plakat itu. Ia meletakkannya, bukan di lemari kaca, atau dinding ruang tamu, tapi di rak kecil sebelah foto almarhumah istrinya. "Ibu, mereka memberiku penghargaan," gumamnya sambil menatap foto itu. "Tapi semua ini berasal dari nasihatmu. Kalau bukan karena ibu, aku mungkin akan marah di hari itu." Angin malam berembus pelan. Pohon mangga tua di halaman berdesir pelan, seolah menyambut kalimat itu. Di luar sana, dunia mungkin sudah berubah jadi cepat dan canggih. Tapi di rumah kecil itu, warisan sejati dari satu kehidupan, terus berakar kuat, warisan tak tertulis, bernama martabat. Dan dari satu tindakan sederhana, dunia telah belajar ulang tentang hal paling mendasar dalam hidup. Menghargai manusia, apapun rupanya. 2 bulan telah berlalu sejak Tuan Suryo menerima penghargaan dari Kementerian Sosial. Rumah kecil di pinggir kota itu tetap sederhana, tetap sepi, namun tak pernah kehilangan maknanya. Bagi sebagian orang, rumah adalah tempat berteduh. Tapi, bagi Tuan Suryo, rumah adalah tempat hati bertumbuh dalam kejujuran, kesederhanaan, dan nilai-nilai hidup yang ia genggam erat. Pagi itu, langit cerah, burung-burung kecil berkicau di dahan pohon mangga. Seperti biasa, Tuan Suryo duduk di kursi kayunya, mengenakan baju koko putih dan sarung tua. Di depannya, secangkir teh dan sepiring singkong rebus masih mengepul. Namun ada satu benda baru di meja kecil itu. Sebuah undangan Jaka, yang kini mulai sering pulang, menatap amplop emas itu dengan heran. "Kek, ini undangan dari universitas," katanya. Kakek diundang jadi pembicara tamu dalam seminar nasional. Topiknya, nilai-nilai kemanusiaan dalam dunia modern. Tuan Suryo mengernyitkan dahi. "Apa yang bisa kakek ceritakan, Jaka?" "Kakek profesor. Kakek bukan penulis buku, tapi kakek sudah mengubah cara pandang ribuan orang. Hanya dengan satu tindakan. Itu lebih dari cukup," jawab Jaka. Tuan Suryo mengangguk pelan. "Kalau begitu, bukan untuk mengajar, tapi untuk berbagi." Hari seminar itu tiba. Auditorium besar di sebuah universitas negeri, penuh oleh mahasiswa dari berbagai jurusan. Mereka duduk rapi, sebagian membawa buku catatan, sebagian lagi memegang ponsel untuk merekam momen yang langka ini. Mendengarkan seorang kakek sederhana berbicara tentang nilai manusia. Ketika Tuan Suryo naik ke panggung, suasana mendadak hening. Ia berjalan pelan, dibantu Jaka, lalu berdiri di belakang podium sederhana. "Anak-anak muda," ucapnya tenang. "Saya mungkin tidak tahu teori, tidak paham filsafat, tapi saya tahu satu hal. Manusia itu bukan dilihat dari topi yang ia kenakan, tapi dari kepala yang ia isi." Ia menatap seluruh ruangan. Tak satu pun mata berkedip. Di dunia sekarang, semuanya serba cepat. Orang dinilai dari jumlah pengikut, dari label pakaian, dari tempat nongkrong. Tapi kalau itu semua hilang, apa yang tersisa dari kalian? Tuan Suryo berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih pelan, tapi tajam. "Waktu saya datang ke bank itu, saya hanya ingin mengambil uang tabungan saya. Tapi saya pulang membawa lebih dari itu. Saya membawa kesadaran bahwa manusia modern masih bisa berubah." Beberapa mahasiswa mulai meneteskan air mata. "Kamu akan jadi orang besar bukan karena gelarmu, tapi karena bagaimana kamu memperlakukan yang kecil. Kamu akan dihormati,
bukan karena mobilmu, tapi karena caramu menghormati orang yang jalan kaki. Tepuk tangan pun menggema. Panjang, riuh, tapi tulus. Setelah sesi itu berakhir, beberapa mahasiswa mendekat, bersalaman, bahkan memeluk Tuan Suryo dengan penuh haru. Banyak dari mereka berkata bahwa mereka akan mengubah cara pandang mereka mulai hari itu. Dan malamnya, ketika kembali ke rumah, Tuan Suryo hanya berkata satu kalimat pada cucunya. Kalau nilai yang kita jaga bisa hidup di hati orang lain, maka hidup kita tak sia-sia. Waktu terus berjalan, tak ada yang bisa melawan usia. Beberapa bulan kemudian, kesehatan Tuan Suryo mulai menurun. Nafasnya kadang tersengal, kakinya lemah, matanya sering redup, tapi wajahnya tetap damai. Suatu malam, ia memanggil Jaka ke kamarnya. Jaka, kalau nanti kakek sudah tak ada, jangan tangisi kepergian. Tapi teruskan langkah kecil yang pernah kakek mulai. Tanamkan martabat dalam hidupmu. Bukan hanya saat dilihat, tapi juga saat tak ada yang tahu. Jaka menanduk, menahan tangis. Kek, jangan bicara begitu. Tapi Tuan Suryo tersenyum. Semua orang akan pulang, nak. Tapi tidak semua orang meninggalkan jejak. Beberapa minggu kemudian, Tuan Suryo berpulang dalam tidurnya. Tenang, di malam Jumat yang sunyi. Ditemani suara azan subuh dan harum kayu lawas dari rumah yang telah lama menjadi saksi hidupnya. Berita kepergiannya cepat menyebar. Tapi bukan hanya keluarga atau tetangga yang datang melayat. Pegawai bank, mahasiswa, bahkan pejabat kementerian pun datang memberikan penghormatan terakhir. Clara dan Laras datang bersama, membawa bunga dan sebuah bingkai berisi kutipan yang mereka cetak. Martabat bukan tentang baju atau saldo, tapi tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain. Direktur Hendrawan ikut mengantar ke pemakaman. Di sela doa, ia berbisik di hati. Terima kasih, Pak Suryo. Engkau bukan hanya nasabah kami, tapi guru kami. Setahun berlalu, di Bank Sentral Ertaraya, ruang martabat kini memiliki sebuah plakat tambahan. Didedikasikan untuk Suryo Santoso, sang penjaga nilai, dan di depan rak kecil itu, ada buku tamu digital. Siapapun yang datang bisa menuliskan cerita mereka tentang kebaikan, perubahan hati, atau sekadar rasa malu yang membangkitkan mereka. Kini sudah ribuan kisah tertulis di sana. Jejak-jejak yang lahir dari satu peristiwa kecil, dari satu tindakan, dari seorang kakek yang datang hanya ingin mengambil 1 juta rupiah, tapi pulang meninggalkan miliaran makna. Karena sungguh, ketika martabat dijaga, dunia tak akan pernah kehilangan harapannya.